Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan yang terkhusus yang kita banggakan dan kita sangat kagumi sebagai caleg yang benar-benar hadir untuk membawa perubahan kepada masyarakat kita seluruhnya. Cuma sayang kesempatan itu mungkin belum tiba saatnya. Disinilah kita butuh kesabaran dan juga sekaligus kebanggaan kepada seluruh simpatisan sebagai pejuang yang telah berkeinginan dan berkehendak untuk membawa Taliabu ke arah yang lebih baik. Saya yakin kita semua sepakat bahwa apa yang kita alami saat ini belumlah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Olehnya itu, perjuangan ini belum bisa berakhir sampai di sini. Perjuangan harus terus dikobarkan selama hayat di kandung badan. Karena memang perjuangan bagi seluruh umat manusia adalah perjuangan abadi sejak lahir sampai di liang lahat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kacamata ini. Mohon maaf, mata saya ini jarak untuk kacamata itu untuk jarak jauh. Kalau jarak dekat ya bisa. Ya, jadi kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang ayat-ayat Allah, tentang kenapa kita harus berjuang, mengapa keadilan itu harus tegak. Karena memang perintah penegakan keadilan itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz itu 10 berbanding 1. 10 itu berbicara tentang sosial kemasyarakatan dan yang satunya berbicara tentang ibadah. Kesalahan umat Islam dari dulu sampai kini menganggap bahwa tujuan dari Al-Quran itu hanya ibadah toh, hanya urusan sholat, urusan puasa, urusan haji, hal-hal yang sifatnya individualisme. Padahal ajaran Islam, Al-Quran itu adalah ajaran moral, ajaran akhlak, dan ajaran kemasyarakatan, ajaran hidup bermasyarakat, ajaran tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita semua yang pernah mengikuti sholat Jumat pasti pernah mendengar ayat yang dibaca berulang kali oleh khatib setiap khutbah yang kedua. Ayat itu adalah surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita semua untuk bil 'adl, untuk menegakkan keadilan, wal ihsan, dan berbuat baik kepada seluruh ciptaan Tuhan. Jadi tegaknya keadilan itu saking pentingnya, itu harus diulang-ulang oleh khatib Jumat setiap khutbah yang terakhir. Tapi mungkin karena tidak diterjemahkan dan itu di ujung khutbah itu, sehingga kita juga tidak paham apa yang dimaksud Pak Khatib setiap khutbah itu. Ya, saya khawatir juga Pak Khatib juga tidak mengerti apa yang dia baca. Ya. Itu maksudnya adalah pentingnya penegakan keadilan, dan keadilan itu adalah terkait dengan pemerintahan. Keadilan itu terkait dengan pemerintah. Jadi seluruh ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Tujuan pokok kehadiran mereka adalah penegakan keadilan. Bahkan jauh-jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyampaikan rencana untuk menciptakan Nabi Adam itu. Apa yang dikatakan Allah kepada malaikat? Wa iz qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, beliau sampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan seorang pemimpin di muka bumi. Malaikat protes, kenapa harus diciptakan manusia? Allah mengatakan, para malaikat mengatakan, untuk apa kau menciptakan makhluk manusia yang hanya saling menumpahkan darah, saling bertengkar, saling berkelahi, saling berperang. Dan memang fakta sejarah yang ditulis oleh seorang ahli sejarah Indonesia, guru besar Universitas Indonesia yang bernama Profesor Dr. Anhar Gonggong, dalam sebuah artikelnya beliau mengatakan bahwa sebagian besar sejarah umat manusia itu syarat dengan pertengkaran dan pertumpahan darah. Hadirnya agama-agama, hadirnya para nabi adalah untuk menghentikan pertengkaran itu dan menegakkan keadilan ilahi di muka bumi. Makanya Nabi Adam ketika Allah mengatakan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau ingin menciptakan di dalam bumi itu orang yang sebentar nanti akan bertengkar dan menumpahkan darah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, bahkan dia merusak bumi itu. Bentang alamnya dirusak demi mengambil tambangnya, alamnya dirusak, batunya dijungkir balik untuk bangunan, untuk cari mata tujuh barangkali, ya kan? Banyak sekali hal-hal depan manusia di mana rusak totalitas alam, rusak ekosistem alam itu. Ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jauh hari malaikat sudah protes, tidak mau. Malaikat tidak ingin ada makhluk manusia di muka bumi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat berkata, kami ini makhluk yang cukup, yang tugasnya hanya beribadah kepada. Jadi ciptaan Tuhan yang benar-benar hanya untuk beribadah, tidak ada kegiatan lain, itu adalah malaikat. Jadi kalau ada orang yang hidupnya hanya beribadah saja, tidak mau urus masyarakat, orang menderita tidak mau diurus, jalan berlumpur tidak mau diurus, jembatan putus tidak mau diurus, jembatan mangkrak tidak mau diurus, itu lebih baik jadi malaikat saja. Karena itu tugasnya malaikat. Malaikat yang kerjanya hanya ibadah, tidak ada pekerjaan lain. Tapi manusia tidak. Saya lanjutkan lagi ayatnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Saya lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai khalifah. Setiap person, setiap pribadi manusia itu adalah khalifah. Dia bertugas untuk menegakkan keadilan, untuk mengajarkan kebaikan, menabur kebenaran, mengajarkan moral, mengajarkan kemanusiaan dan persaudaraan. Yang disampaikan oleh khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu berbuat baik, menabur kebaikan kepada segenap ciptaan Allah. Wa ita izil qurba, saling berbagi dengan kerabat, membangun budaya saling memberi. Wal yatama, dan kepada fakir dan kepada anak yatim. Wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah, itu yang penting sekali, mencegah perbuatan fahsya'i wal munkar. Fahsya itu pekerjaan yang buruk yang dirahasiakan, yang hanya
diketahui oleh orang-orang tertentu, tidak menyebar luas. Itu harus dicegah, jangan terjadi. Wal munkar, munkar itu kejahatan yang banyak korbannya. Kejahatan yang menimbulkan banyak korban itu munkar. Dua-duanya harus dicegah. Ya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, dan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah katakan ini adalah nasihat agar kalian semua mengingatnya. Artinya keadilan, kebaikan, mencegah keburukan di tengah-tengah masyarakat itu adalah perintah yang diulang-ulang oleh khatib Jumat setiap hari Jumat, saking pentingnya persoalan. Olehnya itu, menjadi perwakilan rakyat, memegang jabatan penting di pemerintahan untuk menegakkan keadilan, melayani masyarakat. Ihsan itu melayani masyarakat, menabur kebaikan. Itu penting dan perintah Allah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90. Sangat penting kebenaran, sangat penting kejujuran, sangat penting keadilan yang harus kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat. Dari tingkat pusat sampai tingkat keluarga. Itu harus tegak. Kalau orang mengklaim dirinya bahwa saya beragama, saya muslim, akan tetapi dia tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat, tidak peduli dengan keadilan, maka agamanya juga gugur pada saat itu. Karena tujuan agama adalah tegaknya keadilan. Bahkan tujuan dari sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan dari sholat itu mengajak kita, membiasakan diri kita untuk mengingat Allah. Ketika kita ingat Allah, kita akan mengingat sesuatu di mana kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Tidak ada toleransi dalam menegakkan keadilan itu. Tidak boleh diam terhadap segala bentuk penindasan di tengah-tengah masyarakat. Andai kata bangsa ini diam terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing selama 350 tahun menduduki Indonesia, maka tidak akan pernah ada kemerdekaan. Andai kata bangsa ini tidak bersatu menghadapi sekutu pada arek-arek Surabaya 10 November di Surabaya, maka mungkin sampai hari ini kita masih dijajah oleh bangsa asing. Sekarang kita telah menghirup udara kemerdekaan. Apakah masyarakat dan bangsa Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan itu? Iya, boleh jadi benar, boleh jadi merdeka, tapi boleh jadi juga tidak. Karena negeri yang kaya raya ini, negeri yang dimana oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad, beliau berpidato dalam sebuah wawancara di televisi dan di TikTok, bisa kita nonton di podcastnya Abraham Samad. Beliau mengatakan bahwa saat dia jadi ketua KPK, dia pernah menghitung berapa kekayaan bangsa Indonesia dari satu sumber saja, dari tambang. Beliau mengatakan tambang saja se-Indonesia ini, andai kata dibersihkan dari mafia dan korupsi, maka hasil tambang itu bisa dibagikan kepada masyarakat paling sedikit 20 juta per kepala keluarga, bahkan 20 juta per orang. Jadi suaminya dapat, istrinya dapat 40 juta per satu kepala keluarga. Itu Abraham Samad mengatakan. Artinya negeri ini kaya raya. Negara terkaya di dunia itu namanya Qatar, salah satu negara di Timur Tengah. Kekayaannya hanya dari tambang. Negeri itu menjadi negara terkaya di dunia. Masyarakatnya tidak ada lagi yang kerja orang dari luar. Karena saking kayanya masyarakat dan kerja digaji. Pekerja di negara itu didatangkan dari luar, sehingga 70% penduduknya itu pendatang, tenaga kerja asing. Karena masyarakatnya jadi bos. Nah, kita bukan jadi bos. Saat ini kita menjadi jongos, menjadi pelayan, menjadi sopir, menjadi budak bangsa-bangsa asing di negara kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kita telah salah menentukan pemimpin. Karena para pemimpin kita telah memanfaatkan kekuasaan itu untuk tujuan-tujuan yang lain.
Olehnya itu, seseorang yang kita anggap jujur, kita anggap berani, kita anggap menantang para penguasa zalim itu harus didukung kapan dan di mana saja. Bukan saja di sini, tapi di mana saja. Di mana saja. Kalau ada orang-orang di antara kita yang benar-benar konsisten menegakkan kebenaran, konsisten melayani masyarakat, calon apapun dia dukung. Apakah dia calon DPR, apakah dia calon kepala desa, calon kepala dusun, kepala RT, dukung. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita seperti itu. Memerintahkan kita untuk mendukung orang-orang seperti itu. Pernah terjadi di sebuah zaman, di zaman Bani Israel. Pernah terjadi ada sebuah perang. Ketika terjadi perang itu, masyarakat minta kepada seorang yang dituakan pada saat itu, mungkin dia seorang nabi, untuk diangkat seorang pemimpin. Maka diangkatlah pemimpin. Pemimpin itu namanya Talut. Yaitu bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 240. Ketika diangkat Talut menjadi pemimpin, memang saat itu ada yang protes. Loh, kenapa diangkat Talut? Dia kan tidak punya finansial yang banyak, tidak punya uang yang banyak. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Masyarakat bilang kami yang lebih berhak dari dia karena kami memiliki uang yang banyak. Kami orang kaya. Nabi yang ada pada saat itu mengatakan bahwa qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah memilih dia dari kalian wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Karena dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki fisik yang mampu berperang. Itu dua hal itu menjadi pertimbangan di dalam Al-Quran untuk mengangkat pemimpin. Jadi pemimpin itu ada dua syarat. Kualitas keilmuan yang memadai, keberanian dan fisik yang siap bertempur. Itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Saya tidak karang-karang. Dua persyaratan pemimpin. Wawasan yang luas dan kemampuan menantang para penguasa zalim. Menantang dominasi, menantang orang-orang jahat. Dua syarat. Itu terjadi di zaman Bani Israel dan diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Olehnya itu, di negeri kita ini, kalau kita mau ingin bebas dari segala macam tindakan-tindakan sekelompok orang yang mendominasi, memberikan janji-janji, bangun ini, bangun itu ternyata mangkrak, ya kita butuh pengawas sebenarnya. Kita butuh orang yang berani berteriak. Dan itu diakui dan sesuai dengan prosedur konstitusi negara ini. Tapi kalau kita semua tergiur dengan pancingan-pancingan dari luar, ajakan-ajakan dari orang dengan berbagai macam iming-iming, maka suatu ketika akan datang orang yang lebih berkuasa lagi, lebih kaya raya lagi, dan dia bisa memporak-porandakan persatuan di negeri. Kalau kita senantiasa harus memilih orang yang dipandang memiliki finansial yang memadai. Kebenaran keadilan tidak akan bisa tegak kalau segala sesuatu diukur berdasarkan materi. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang memiliki wawasan keilmuan dan keberanian yang memadai. Dua syarat. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saya karang-karang. Bisa dibaca sendiri di surat Al-Baqarah ayat 247. Karena menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, tidak bisa hanya sekedar berbicara, tidak bisa hanya sekedar ngomong, tapi butuh tindakan. Di dalam sebuah hadis, Rasul berpesan, "Man ra'a minkum munkaran," di antara kalian kalau melihat sebuah kejahatan terjadi di hadapan mata, falyughayyir biyadihi, maka harus dirubah, dihentikan dengan kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuatan itu bisa fisik,
dan bisa kekuasaan, bisa dalam bentuk wewenang, bisa dalam bentuk tugas. Itu kekuatan, itu maknanya sangat luas. Falyughayyir biyadihi fa illam yastati', kalau tidak sanggup wabilisan, dengan lisannya disampaikan. Tidak bisa disampaikan kepada orangnya, sampaikan kepada orang yang mampu merubah dia, menghentikan dia. Dilapor dia. Tidak bisa dilapor kepada penegak hukum, lapor kepada masyarakat. Masyarakat hentikan orang itu. Ya. Wa bilisan wa illam yastati wa biqalbi wa huwa ad'aful iman. Kalau tidak bisa juga melakukan aksi dengan lisan, mensosialisasikan, mengabarkan kepada orang banyak atau melaporkannya, maka harus ditolak dengan hati. Dan tindakan menolak dengan hati saja itu, menolak dengan sekedar menolak dalam hati, itu disebut adhaful iman, paling lemahnya iman. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 78, 79, di zaman Bani Israel, Al-Quran selalu menyebut Bani Israel. Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Ibrahim melalui cucunya yang bernama Ya'qub. Kalau baca Al-Quran seringkali itu ada kalimat Bani Israel, ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, dan seterusnya. Diulang-ulang. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu adalah masyarakat yang pernah Allah muliakan karena mereka adalah anak cucu Nabi Ibrahim melalui istrinya yang tertua yang bernama Sarah. Sarah punya anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak yang bernama Ya'qub. Ya'qub cucunya Nabi Ibrahim punya anak 12 orang, salah satunya namanya Nabi Yusuf. Nah, mereka itu orang-orang yang pernah Allah sanjung, pernah Allah muliakan. Akan tetapi mereka melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang tetap konsisten dengan ajaran kitab para nabi, tapi ada juga yang membangkang. Di dalam Al-Maidah 78 Allah bercerita bahwa lu'inal ladzina kafaru min bani Israel, Allah pernah mengutuk orang-orang pembangkang. Jadi kafir itu artinya pembangkang. Bisa pembangkang terhadap totalitas ajaran para nabi, bisa sebagian saja. Ya, Bani Israel itu dia membangkang sebagian-sebagian. Nah, kemudian pada saat itu mereka dikutuk melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Mereka dikutuk melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Apa sebabnya mereka dikutuk? Zalika bima asaw. Itu karena mereka melakukan pelanggaran, bermaksiat, menantang para nabi. Wa kanu ya'tadun, dan tindakannya itu berlebihan. Orang bermaksiat kalau masih dalam batas normal itu masih juga Allah ampuni, karena memang Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Setiap saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah atau atas nama Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena memang Allah Maha Pengasih, Dia maafkan kesalahan selama tidak berlebihan. Di zaman Bani Israel itu berlebihan sehingga mereka dikutuk oleh Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alasannya mengapa mereka dikutuk, kanu la yatanahawna an munkarin fa'lu. Karena mereka pada masa itu tidak saling mencegah perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan. Jadi perbuatan buruk harus dihentikan, tidak boleh dibiarkan, apalagi kalau itu merugikan orang banyak. Harus diberhentikan. Tentu dengan metode yang cerdas. Harus ada orangnya kita yang duduk di legislatif. Harus ada orangnya kita yang duduk di pemerintah. Kalau itu tidak, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau kita akan selalu dimanfaatkan. Kita dibohongi, janji palsu, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang pernah kita alami dan nanti bisa diuraikan masing-masing di rumahnya. Seperti itu. Ya, kita semua ini pernah jadi korban. Olehnya itu penting kita bersatu untuk menetapkan siapa yang harus mewakili kita semua, baik di DPR maupun di pemerintahan. Hari ini kita gagal, ke depan kita harus bersatu. Harus ada yang tampil sebagai orang yang mewakili kita dan benar-benar mau mewakili masyarakat, benar-benar mau
ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harus mampu melakukan hal itu. Selama ini ada orangnya kita duduk di legislatif, duduk di pemerintahan, tapi jembatan mangkrak di air lise kasihan sudah 19 tahun tidak bisa diatasi. Begitu pula jembatan di Baloha, jalan Beringin, Salating, Gele, Lede sampai hari ini masih lumpuh. Sementara di seberang sana, di balik Pulau Tabala itu ada kabupaten yang mekar bersama Pulau Taliau, namanya Kabupaten Banggai-Laut. Saya berdiskusi dengan Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Banggai-Laut. Beliau mengatakan jalan Banggai-Laut 350 kilo aspal tanpa ada bantuan balai dan provinsi. 100% itu APBD Banggai-Laut. Hanya dalam tempo 5 tahun, Paman. Dari 2016 ke 2020, bahkan tidak sampai 5 tahun. Mengapa mereka bisa lakukan hal itu? Karena dikerjakan dengan semaksimal mungkin dan dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada tendensi untuk mengambil bagian rakyat ke bagian pribadi. Seperti itu. Akan tetapi orangnya, bupatinya, hanya karena menerima sumbangan untuk menghadapi periode kedua, dia dijebak oleh KPK dan hari ini mungkin masih dalam tangan KPK. Tidak korupsi, hanya terima sumbangan di hari pilkada. Ya, terkadang seperti itu. Terkadang ada orang baik yang harus masuk dalam penjara dan terkadang ada orang jahat yang bebas keliaran ke sana kemari. Begitulah sandiwara hidup ini. Olehnya itu, perjuangan itu tidak bisa berakhir sejak seseorang itu lahir sampai masuk di liang lahat. Kebenaran harus diperjuangkan. Keadilan tetap harus diperjuangkan. Itu tujuan dari sholat. Aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu adalah lawan dari keadilan. Tegaknya keadilan berarti hilangnya keji dan munkar. Seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pertemuan kita saat ini juga adalah dalam tujuan silaturahmi. Silaturahmi, membangun jalinan persaudaraan. Karena tegaknya persatuan itu adalah karena silaturahim. Silaturahim bagian dari kewajiban. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berpesan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan coba duakan dengan sesuatu. Jangan diserikatkan maksudnya. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabizil kurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jarizil kurba, kepada tetangga, kepada sahabat dekat, kolega misalnya. Wal jaril junub, kepada kenalan dekat, ya kan. Wasahibi bil jambi wa bin sabil, dan kepada para perantau, anak-anak perantau. Artinya ini menyinggung seluruh kalangan manusia. Kepada semua kenalan, kepada semua teman, kepada semua sahabat, kepada semua kerabat, kepada semua orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga. Allah perintahkan semua itu harus ihsan. Ihsan. Dalam tadi surat yang dibaca oleh khatib tiap Jumat, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Nah, di sini diulang lagi surat An-Nisa 36, wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari jin wasahibil jambi wabnis sabil. Semua kalangan manusia itu harus kita berbuat baik. Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang sering membantu kita. Di sini terjemahkan budak, karena pada zaman Nabi masih ada budak. Ini artinya orang-orang yang sering membantu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang menyombongkan diri dan melampaui batas. Jadi hidup ini harus selalu tampil damai dan penuh persaudaraan dengan sesama.
acara-acara pertemuan seperti ini, acara pernikahan, acara kedukaan, acara kumpul-kumpul budaya kita orang bangsa Indonesia, terutama budaya masyarakat Wakatobi yang hari ini mendiami Pulau Taliabu, adalah budaya yang wajib dipertahankan, dan itu bagian dari perintah Allah surat An-Nisa ayat 36. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, dia keliru fatal, sangat keliru. Justru kita harus memperbanyak budaya kumpul, karena dengan budaya kumpul itu terbangun komunikasi, saling berbagi, bahkan kumpul minum air putih saja itu luar biasa ibadah itu. Dan seluruh para nabi memiliki satu kesamaan, yaitu suka berbagi. Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam tiap mau makan tidak bisa makan sendiri, dia cari orang temani dia makan. Itu Nabi Ibrahim. Begitu pula para nabi-nabi yang lain. Begitu pula Rasulullah dan keluarga Rasul, keluarga dekatnya beliau. Pernah suatu ketika putri Nabi Fatimah Az-Zahra bersama anak-anaknya hendak berbuka puasa. Tiba-tiba ada yang datang mau minta makan. Lapar dia. Makanan untuk buka puasa dikasihkan orang. Saat itu malaikat Jibril turun, perintahkan Rasul antar makanan ke putrinya, karena makanan untuk buka puasa dikasihkan orang. Ya, itu karena mereka punya derajat luar biasa, bisa bercakap dengan malaikat, kita belum bisa. Kita melakukan sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing, karena ada prinsip dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak memberikan beban kepada setiap pribadi illa wus'aha, terkecuali sebatas kemampuan individu itu masing-masing, kemampuan pribadi itu masing-masing. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, budaya silaturahmi ini budaya yang baik dan kita harus selalu pertahankan, dan kita harus membangun persatuan di masa depan, karena keadilan itu wajib tegak, dan konstitusi negara, aturan negara telah memberikan sarana untuk itu, tinggal kita manfaatkan. Jangan terpancing dengan iming-iming dari luar, apalagi mau dibayar demi untuk suksesi orang lain, itu sangat keliru. Nilai kita jatuh amblas. Ya, seperti kasihan di kecamatan tetangga kita sana. Ya, tidak ada satupun anggota legislatif yang lolos. Kosong 2 periode. Kalau kecamatan Lide alhamdulillah masih ada. Tapi kalau kecamatan Sabla 0. Biar satu tidak ada. Ini adalah sesuatu hal yang sangat merugikan. Ya, ke depan kita harus terus mengingatkan dan bersatu agar di pemerintahan harus, bila perlu puncak pemerintahan itu ada orangnya kita. Ingat, Pulau Taliabu ini mungkin 70 atau 80 atau 90%, saya belum cek datanya di statistik, adalah penduduk berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya dari Kepulauan Wakatobi. Kalau orang-orang Wakatobi kasihan menjadi pelayan di tanah tumpah darahnya, itu sangat miris, sangat kasihan. Kitalah pemilik Taliabu saat ini, karena kita mayoritas dan kita adalah umat Islam. Kita menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan itu, maka tidak boleh pemerintahan ini jatuh di tangan orang di luar dari masyarakat Wakatobi yang hari ini diami Pulau Taliabu. Orang Wakatobi yang asli tidak tercampur dengan manapun. Orang Wakatobi yang benar-benar mengenal budaya dan adat-adat Wakatobi. Tidak boleh orang dari luar yang selama ini kita saksikan terkadang melecehkan orang-orang yang datang dari Wakatobi yang hari ini mendiami Pulau Taliabu. Saya sebenarnya sangat sakit hati ketika masyarakat Wakatobi dilecehkan di Pulau Taliabu. Saya sebenarnya tidak senang itu, karena leluhur kita, darah daging kita berasal dari sana, dan itu adalah darah daging umat Islam. Tidak ada orang Wakatobi yang non muslim. Orang Wakatobi pasti muslim. Itu tidak bisa dibantah. Itu fakta sejarah. Wakatobi adalah bagian dari Kesultanan Buton, kesultanan Islam yang berusia selama 5 abad sejak Murhum menjadi Sultan Buton yang sebelumnya bernama Laki Laponto atau Laki Namuna, Raja Muna. Namanya Laki Laponto berganti nama menjadi Murhum
Dan di zamannya lah masuk seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Wahid, mengislamkan beliau sampai saat ini Buton bagian dari negara Islam atau Kesultanan Islam. Saat itu istilahnya kesultanan, sama dengan Kesultanan Maluku Kiraha yang berpusat di Ternate. Olehnya itu, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat Islam itu bagian dari sistem moral Islam yang didesain oleh orang-orang di Keraton Buton yang berpusat di bawah saat itu. Mereka semua punya perwakilan yang ada di 4 pulau itu. Dan kultur budaya adat istiadat itu hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kita bawa, itu peninggalan leluhur kita. Kita harus jaga, kita harus junjung tinggi. Hadapi barang kata. Tidak boleh dipisahkan. Karena itu bagian dari moral Islam. Itu bagian dari etika kehidupan masyarakat muslim. Dan harus dijunjung tinggi, dijaga itu. Itu rumusan adat istiadat, itu rumusan akhlak yang didesain oleh orang tua-tua, oleh para sultan di zaman itu. Sultan dan para pelayan kesultanan itu. Nah, olehnya itu, pemimpin yang harus hadir di Pulau Talebo di masa depan harus pemimpin yang paham dengan kultur budaya penduduk yang mayoritas di Pulau Talebo. Dan semua itu tidak akan bisa terjadi bila mana masyarakat asal Wakatobi yang menghuni Pulau Talebo saat ini terpecah belah. Makanya dalam setiap pertemuan dan perkumpulan itu harus diingatkan, jangan dilupa itu, jangan dilupa. Dan jangan kasih kesempatan orang-orang yang bermoral jahat menjadi penguasa di negeri. Itu berbahaya sekali. Karena keadilan itu akan terciderai, akan tercabik-cabik dengan hadirnya manusia-manusia berwatak jahat. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya muliakan, mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Kita akan lanjutkan dengan nasihat dan ucapan terima kasih dari yang kita muliakan dan yang kita sangat banggakan di tempat ini. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.